Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Baru-baru ini ada kabar yang sangat mengejutkan dan ada kabar yang menurut saya kurang enak Bapak Ibu. Apa sebab? Karena ada tetangga saya berangkat melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Ternyata ini belum mendapat izin dari Allah bisa melakukan wukuf di Padang Arafah. Artinya kemarin itu ada kabar kena gedoran di salah satu hotel yang ada di kota Mekah, seperti itu. Nah, terkait dengan gedoran ini Bapak Ibu atau penggerebekan ini, pihaknya Arab Saudi ini memang dari awal ketika ada kabar kurang lebih ada 100 ribuan jemaah umroh yang belum pulang, belum balik ke Indonesia, ini memang menjadi inceran, gitu kan, menjadi incaran oleh aparat di sana. Dan memang Bapak Ibu kalau saya melihat dari pengalaman saya pribadi, itu setiap tahun menjelang musim haji ini selalu diadakan razia besar-besaran. Ya kan, razia besar-besaran artinya setiap penampungan, setiap pemondokan itu biasanya selalu ada pengecekan gitu. Apa ya, rumah atau kontrakan para mukimin. Karena saya tahu persis Bapak Ibu, saya masuk ke kota Mekah itu tahun 2001 awal, check out itu tahun 2012 kalau tidak salah, hampir 12 tahun, bayangkan. Nah ini memang setiap tahun, baik di Mekah, di Madinah itu selalu diadakan razia besar-besaran. Ya kemungkinan aparat kepolisian di sana memang khawatir dan curiga kalau masih banyak yang ilegal seperti itu. Tapi kenyataannya memang seperti itu Bapak Ibu. Baik, terkait dengan gedoran atau penggerebekan jemaah haji lah ya, jemaah haji yang menggunakan visa ziarah ini seperti yang saya sampaikan di awal. Ini banyak sekali saya bahas di konten saya Bapak Ibu. Mohon maaf beribu-ribu maaf dengan pihak terkait ya kan. Jadi orang berangkat melakukan ibadah haji itu yang resmi itu Bapak Ibu, yang pertama yaitu haji reguler yang harus kita menunggu berpuluh-puluh tahun gitu kan, berpuluh-puluh tahun. Yang kedua itu memakai visa haji juga, tapi visa haji ini Bapak Ibu dikelola oleh swasta. Contoh dikelola oleh pihak travel haji umroh, yaitu Haji Plus. Nah, yang ketiga ya kan, jalur yang ketiga itu haji furodah, sama juga haji memang visanya pakai visa haji, tapi ini cara pendaftarannya melalui travel ya kan, swasta, tapi tetap melalui Kemenak juga gitu kan, artinya resmi. Nah visa reguler haji reguler, kemudian haji plus dan haji furodah ini betul-betul resmi. Tapi haji furodah seperti yang saya sampaikan di awal itu enggak serta-merta langsung berangkat. Misalnya satu travel itu dijatah cuman 50 visa per tahun gitu kan. Ternyata pihak travel itu menerima pendaftaran 100 jemaah. Berarti otomatis yang 50 jemaah ini terpending Bapak Ibu. Jadi mohon betul-betul dipahami hal ini. Nah, kemudian ada sekarang itu jemaah yang mengambil jalan pintas menurut saya. Ya, ini pernah juga saya bahas kemarin. Kenapa saya menganjurkan kepada para jemaah selalu hati-hati, selalu waspada, karena visa ziarah ini Bapak Ibu untung-untungan, ya kan? Pernah saya sampaikan ini Bapak Ibu, untung-untungan, dan itu pun banyak resiko yang harus kita hadapi. Pertama, pemberangkatannya Bapak Ibu. Kalau ini udah mepet-mepet ya kan, maksudnya udah hampir memasuki bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ini biasanya super ketat. Artinya oleh pihak terkait gitu kan, oleh yang ngurus gitu kan, ini disiasati. Yang pertama biasanya disiasati harus melalui Singapura atau Malaysia. Kemudian ada juga, ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, ada juga yang melalui Filipina, Thailand.
dan landingnya itu landing di kota Riyadh. Di Arab Saudi juga, tapi di kota Riyadh. Sementara dari Riyadh ke Mekah itu kan berjarak sekitar kurang lebih 1000 km. Otomatis dari Riyadh ke Mekah, dari Riyadh ke Mekahnya ini kan harus melalui jalan darat. Nah, jalan darat itu Bapak Ibu checkpoint kalau sudah hampir memasuki hari H, hampir memasuki musim haji itu padatnya luar biasa. Dan pengecekannya, wah sungguh sangat luar biasa lah ya, ibaratnya sangat-sangat ekstrim menurut saya Bapak Ibu. Karena pernah terjadi polisi ini apa ya, diakal-akalin lah menurut saya. Pernah dulu, ini saya nggak ngomongin orang lain, ngomongin keluarga saya sendiri Bapak Ibu, itu kan mukimnya di Jeddah. Waktu saya di Saudi. Nah, kemudian untuk nyebrangnya ke sana kan agak ketat tuh. Ya, super ketat lah, artinya checkpointnya itu betul-betul ketat. Nah, kemudian oleh pengurusnya orang Arab, oleh drivernya gitu kan, karena yang berani nyebrangin orang mukim yang ada di Jeddah ke Mekah itu hanya orang Arab yang udah tahu jalan tikus ibaratnya seperti itu. Nah, ini disiasati memakai abaya. Jadi dikasih abaya hitam gitu loh Bapak Ibu. Kemudian dia nyebrang. Kadang ada yang berhasil, ada yang lolos, tapi ada juga yang gagal. Gitu loh Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit. Dulu itu masih belum seperti sekarang ya kan. Dulu itu ada yang lewat jalan pegunungan gitu kan. Tapi akhirnya nyampe juga ke Mekah. Itu dulu. Ada juga nih kasus dulu Bapak Ibu. Yang dari Mekah itu mukimin tangki air. Itu kan biasanya dari dari Jeddah ke Mekah itu kan ngirim air gitu kan. Nah itu tangkinya dikosongin, kemudian orangnya itu jemaah yang dari Jeddah itu disiasati ada di dalam tangki dari saking pengen masuknya ke kota Mekah. Nah itu dulu, tapi sekarang Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan, jangan coba-coba. Sekarang itu sudah apa ya, aparat itu udah tahu persis apa yang mereka akal-akalin gitu kan, udah tahu persis. Makanya ini sekali lagi dengan adanya kasus yang seperti ini Bapak Ibu, ini tolong jadikan pelajaran penting buat kita semua. Kalau memang kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ibadah haji pakai visa reguler misalnya, ya paling tidak kita ngumpulin uang dulu ya kan, kita tabung dulu pakai visa, yaitu tadi visa haji plus atau visa haji furoda seperti itu. Ini menurut saya pribadi Bapak Ibu. Tapi nggak sedikit jemaah yang berkomentar, enak aja ngomong gitu kan. Mending kalau saya punya uang, mending kalau umur saya masih panjang. Bapak Ibu, yang ngatur umur kita itu Allah, ya kan? Yang ngatur kehidupan kita Allah, yang ngatur rizki kita Allah. Kalau kita memang mau ditakdirkan oleh Allah, bisa berkunjung ke kota Mekah, bisa melakukan ibadah haji dengan visa haji plus atau haji furoda, nggak ada yang sulit. Ini loh Bapak Ibu. Makanya ini sangat memprihatinkan buat saya pribadi Bapak Ibu. Apa sebab? Karena ini persis ya, tetangga saya nggak jauh dari rumah saya Bapak Ibu. Ini usianya udah sepuh-sepuh. Ya Allah, ini digerebek kurang lebih ada sekitar 8 orang Bapak Ibu. Makanya ini sungguh sangat, menurut saya sungguh sangat tidak etis kedengarannya Bapak Ibu. Apalagi kalau biasanya ada semacam calo, ya kan, yang jual harga paket haji, haji percepatan, haji tanpa antri, dan lain sebagainya. Karena ibadah haji yang aman itu Bapak Ibu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, nggak ada jalan lain kecuali visa haji reguler, visa haji furoda, atau UNH plus atau haji khusus, seperti itu. Itu aman, istilahnya nggak maling-malingan, ibaratnya seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, walaupun mungkin lolos, udah nyampe di kota Mekah, ini masih ketar-ketir, ya kan, masih was-was ibaratnya Bapak Ibu. Kenapa was-was Pak Ustadz? Karena belum masuk ke Padang Arafah. Apalagi sekarang tuh udah tahu sendiri ya Bapak Ibu, undang-undang dari pemerintah Arab Saudi itu apa ya, la hajj bila tasrih, jangan pernah melakukan ibadah haji tanpa tasrih. Tasrih itu surat izin, ya. Sementara surat izin itu sendiri mahalnya luar biasa. Ya kan, ada yang menjelaskan ada yang 15.000 rial itu per pack, per kepala. Coba bayangkan kalau misalnya ya kan, 50 pack itu berapa puluh ribu real seperti itu. Makanya nggak mudah, nggak gampang Bapak Ibu. Harus melalui
surat izin resmi yaitu tasrih untuk memasuki ke masyair, yaitu mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini jadikan pelajaran penting. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berangkat haji, buat ya sabar dulu nabung. Kalau kita memang insya Allah ikhtiar kita, usaha kita udah cukup, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harus sengsara. Dan ada lagi nih kabar yang sangat ekstrim. Itu teman saya sendiri, Bapak Ibu, telepon ke saya. Ustadz, sekarang di Mekah itu ketatnya luar biasa, Ustadz. Bukan hanya di toko-toko, tapi setiap rumah-rumah mukimin gitu kan, itu hampir semua dinaiki, Ustadz. Ditanya gitu kan, ada gedoran, ada penggerbekan seperti itu. Ya mungkin karena faktor pertama yaitu tadi, ya, ratusan ribu jemaah umrah yang belum balik ke mana? Ke Indonesia gitu kan. Jadi diduga ingin melakukan ibadah haji. Ini juga dampak juga Bapak Ibu. Makanya kemarin di konten saya sebelumnya ini ya Allah, tolong kasihanilah ya kita-kita yang pengen berangkat umroh ke depannya. Karena selama ini jemaah umroh dari Indonesia itu dikasih keleluasaan, dikasih kebebasan. Coba bayangin Bapak Ibu. Dulu peraturan visa itu kan muddahnya ya kan, expire-nya kan 30 hari, 1 bulan. Kemudian oleh pemerintah Arab Saudi dikasih keringanan, dikasih keleluasaan yaitu 90 hari, artinya 3 bulan. Kan enak. Nah, saya khawatir nih nanti nih, pada musim depan ini bisa dirubah menjadi 30 hari lagi, 1 bulan. Kan sangat disayangkan juga Bapak Ibu. Belum lagi mungkin nanti peraturannya ini serba ketat. Kalau kemarin ini kan udah enak, udah nyaman, ya kan? Pertama, kita yang penting ada siswa patuh, kemudian nggak ada jaminan niko-niko, nggak ada apa istilahnya semacam BPJS dan lain sebagainya, atau mungkin dari segi vaksin meningitis itu sudah apa ya, ibaratnya sudah nggak diwajibkan gitu loh. Artinya sudah ada keringanan. Dan saya khawatir musim depan ini Bapak Ibu itu dipersulit lagi. Makanya ini sebetulnya menurut saya ulah daripada orang Indonesia sendiri gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi memang sekarang ini untuk visa ziarah sendiri memang gembar-gembor gitu kan. Ada yang jual harga paket 90 juta, ada yang paket jual dengan masyair 130 juta, macem-macem. Malahan tidak sedikit yang nawarin ke saya untuk gabung. Maksudnya di konteks semua Ustadz. Siapa tahu ada yang minat haji tanpa antri. Ya kan, haji percepatan dan lain sebagainya. Ya Allah, hati-hati. Ini apa ya, untung rugi menurut saya. Ada yang memang betul-betul lolos tapi itu penuh perjuangan. Ya kan? Artinya visa ziarah itu enggak serta-merta langsung berangkat. Bahkan ya itu tadi yang paling ekstrim kemarin itu penggerebekan yang pertama. Itu kabarnya. Ini kabar dari teman saya sendiri karena kejadiannya persis di satu imarah itu. Ini kabarnya dibawa, ya kan, jemaah yang kena gerebek ini yang visa ziarah itu dipisah-pisah. Maksud dipisah itu dituruninnya itu oleh aparat kepolisian itu ditaruhnya di gunung. Bayangkan, mending kalau nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya, ditaruh di gunung, kemudian ada yang lagi ditaruh di sebelah mana gitu kan. Jadi jangan pernah sekali-kali Bapak Ibu mengambil jalan pintas, potong kompas ibaratnya ya. Pokoknya kalau bisa Bapak Ibu harus pikir dulu matang-matang. Mending kalau yang sehat yang digerebek, tapi ada yang sepuh-sepuh, ya kan. Bahkan ada lagi nih, katanya ada orang dari daerah Jawa Timur, saya nggak menyebut dari daerah mana, itu diberangkatkan dengan alasan katanya haji UNH plus atau haji khusus. Ternyata nyampe di sana Bapak Ibu kena gerebek juga. Berarti kan nggak resmi dong, gitu loh. Nah, tolong ini betul-betul diperhatikan dan butuh dipertimbangkan lagi. Nah, kemudian sebelum saya akhiri video ini, Bapak Ibu, ini sedikit masukan dan saran dari saya. Biarin saya dibenci, dibully, nggak apa-apa ya. Tapi ini demi kebaikan, khususnya masyarakat Indonesia yang kedepannya mungkin nggak sewenang-wenang memberangkatkan jemaah seperti itu ya. Dengan alasan visa ini, visa itu, ujung-ujungnya sengsara. Jadi tolong kepada para panitia, penyelenggara ibadah haji, ibadah umroh, kemudian pihak terkait, janganlah kita itu mengakal-ngakalin, janganlah kita itu apa ya, karena demi fulus, demi uang kita itu dengan segala macam cara, dengan segala macam dalih ya,
kita memberangkatkan jemaah haji yang ujung-ujungnya sengsara. Nah, kemudian bagi para calon jemaah haji yang mungkin ingin menggunakan visa ziarah tahun depan, tolong resikonya dipikir matang-matang Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, beribu-ribu maaf bila mana ada penyampaian saya mungkin, tapi jangan tersinggung loh Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung, kenapa? Ini semata-mata demi kebaikan Bapak Ibu. Ya, demi kebaikan Bapak Ibu bagi para calon jemaah haji yang mungkin nanti ada penawaran seperti ini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.